Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam bacaan Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 1-2, dikatakan bahwa saat itu hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Jika orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Jadi, apakah bulan benar-benar pernah terbelah? Bagaimana dengan fakta ilmiahnya? Riwayatnya yang kita temukan di dalam Islam bahwa terbelahnya bulan itu benar-benar ada dan pernah terjadi peristiwanya. Kisah riwayat tentang kemukjizatan Rasulullah membelah bulan ini masyhur di kalangan para ulama. Salah satu ulama besar Islam yang paling banyak membahas dan meriwayatkannya adalah Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam karya-karya besar beliau yang fokus pada pembahasan kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salawat. Sebagai seorang mukmin, tentulah kita wajib meyakini bahwa peristiwa terbelahnya bulan merupakan salah satu fakta kemukjizatan Rasulullah. Ya, memang peristiwa itu di luar akal dan nalar logika manusia. Itulah mukjizat. Kalau bisa dinalar dan dilogikakan, itu bukan mukjizat namanya. Jika kita sedikit saja ada keraguan, bahkan menafikan, maka apa bedanya dengan sikap dan perlakuan kaum musyrikin Mekah ketika itu, yang dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan fakta dan bukti mukjizat itu, malahan mengatakan bahwa hal itu adalah sihir belaka. Padahal, lagi-lagi faktanya, ketika peristiwa itu, mereka mencoba mengkonfirmasi dan menanyakan pada rombongan khalifah dagang yang baru saja tiba dari Syam. Rombongan itu mengatakan bahwa mereka benar-benar telah menyaksikan bulan terbelah. Namun demikian, sekalipun fakta dan buktinya sedemikian terang benderangnya, alih-alih beriman dan mempercayai kemukjizatan tersebut, mereka tetap mengatakan bahwa Muhammad telah menyihir semua orang, dan sihir itu tidak hanya tersebar di Jazirah Arab saja, namun hingga negeri Syam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman sebagai berikut. Saat itu hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Jika orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Lantas, apa bukti ilmiahnya di era modern ini yang dapat membuktikan kebenaran mukjizat Al-Quran bahwa bulan itu benar-benar telah terbelah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ilmuwan NASA telah menemukan adanya belahan pada bulan yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Mereka juga menemukan adanya sejumlah belahan lain pada permukaan bulan. Hingga saat ini, para ilmuwan itu belum mengetahui penyebab timbulnya belahan-belahan itu. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa belahan-belahan itu merupakan akibat pancaran mata air yang mengalir. Ini baru sebatas teori belaka. Ada sejumlah besar belahan-belahan di atas permukaan bulan. Sebagian dari belahan-belahan itu menyerupai guratan daging. Kita seakan-akan sedang berada di permukaan daging yang diiris hingga terbelah lalu merekat lagi. Komentar yang selalu disampaikan ilmuwan NASA mengenai hal ini adalah "reals are still a topic of research". Artinya bahwa belahan-belahan ini masih tetap dalam penelitian.
Kenyataannya, belahan-belahan ini membingungkan para peneliti hingga kini. Mereka belum mendapatkan penjelasan sama sekali. Semua teori yang dilontarkan tidak sesuai dengan kenyataan bentuk yang ditemukan. Karena bentuknya sangat jelas terlihat dan seakan-akan ada tukang daging yang mengiris permukaan bulan hingga sobek. Inilah yang terlihat. Dalam penjelasan ruang angkasa yang dilakukan oleh ilmuwan NASA Amerika, mereka menemukan sejumlah besar gambar bentuk fenomena belahan bulan atau reals. Sampai sekarang, adanya bentuk ini membingungkan para peneliti di dunia yang belum dapat menemukan penjelasan baik secara logis dan ilmiah. Banyak gambar yang menjelaskan adanya jejak-jejak menyerupai irisan daging. Para peneliti merasa kebingungan terhadap belahan-belahan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa ada mata air panas yang mengalir semenjak jutaan tahun silam, sebagaimana yang terjadi di bumi. Akan tetapi, hipotesis ini segera dipatahkan karena mata air yang ada di bumi ternyata tidak serupa bentuknya dengan mata air di bulan. Sebab tidak ada indikasi pernah terjadi gempa atau longsor sebagaimana munculnya mata air di bumi. Belahan-belahan ini, bagian ujungnya runcing, seakan pernah diiris menggunakan benda tajam. Para ilmuwan mengatakan bahwa semua argumen dan teori yang ada gagal menjelaskan fenomena belahan-belahan ini dan juga bagaimana terbentuknya. Sebagian dari mereka meyakini bahwa guratan-guratan itu terbentuk oleh mata air yang memancar dari belahan-belahan bulan. Akan tetapi, ada perbedaan yang cukup nyata di antara mata air di permukaan bumi dengan guratan yang tampak nyata di permukaan bulan. Bentuknya halus, seakan ditoreh dengan benda yang tajam. Pancaran mata air di permukaan bumi biasanya berbentuk lubang yang menyerupai lubang kebun dan gunung berapi. Berbeda sekali dengan yang terjadi di bulan. Terusan-terusan atau belahan-belahan ini sangat panjang. Bentuknya tetap terlihat bahkan dari jarak yang cukup jauh. Fenomena seperti ini tidak akan pernah terjadi di bumi sama sekali. Terusan-terusan atau belahan-belahan yang ada di bulan ini terlihat seakan-akan telah dirancang dan dibentuk oleh tangan yang ahli. Ia adalah aliran air dengan tanah yang rata serta bagian dasar yang kokoh. Tidak ada lapisan geologis permukaan bumi atau planet yang mampu menyamainya. Dalam sebuah laporan yang dilansir Asosiasi Geofisika Amerika tahun 1970, dipaparkan bahwa cara terbentuknya belahan-belahan ini sangat bertentangan dengan teori-teori yang ada. Salah satu penjelasan penting adalah yang disampaikan oleh Insinyur Ralph Jurgens bahwa terjadi benturan elektrik yang sangat keras, persis seperti sambaran petir. Ini disebabkan adanya efek luar angkasa yang tidak diketahui, muatan elektrik yang datang dari luar angkasa yang mendekat ke bulan dan membentuk lubang yang sempit dengan bekas sambaran petir. Kemudian terbentuklah belahan-belahan ini, lalu kembali seperti semula dan merapat sebagaimana merapatnya tambang secara elektris dengan perantara arus listrik. Seseorang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin bulan jika terbelah menjadi dua bagian dan masing-masing berada di arah yang berbeda? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengapa bulan tidak runtuh? Mereka akan berkata bahwa jika ini terjadi, maka akan menyalahi aturan fisika, hukum tarik-menarik, dan hukum alam. Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa terdapat mukjizat yang tidak mungkin dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Itulah mukjizat yang khusus diberikan Allah kepada nabinya. Misalnya,
mukjizat Nabi Musa alaihissalam untuk mengubah tongkat menjadi ular, atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang mati. Contoh lain misalnya, mukjizat menghadirkan singgasana kerajaan Sabah hanya dalam waktu sepersekian detik. Mukjizat ini tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah. Ini adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Kita sebagai mukmin bersaksi bahwa mukjizat ini benar, sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, "Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan semua itu, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 56. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah menyaksikan penciptaan langit dan bumi, kecuali karena akal dan pikiran mengatakan bahwa Allah adalah yang menciptakan dan mewujudkan alam ini. Bagaimanapun bentuk belahan-belahan ini dan faktor-faktor merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Ini adalah bukti nyata atas terjadinya belahan di permukaan bulan. Cukup Al-Quran yang memberi isyarat sebagai berikut. Saat itu, hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1. Dan suatu hari, ilmu pengetahuan pasti akan menyingkap kenyataan agar mukjizat ini menjadi saksi atas kebenaran agama. Ketika apa yang menjadi fakta ilmiah dapat dibuktikan oleh penelitian secara ilmiah, maka pada akhirnya akan memberikan sebuah jawaban telak yang tak akan dapat dibantah oleh siapapun dan oleh apapun juga. Pada akhirnya, semakin lama, semakin berada di akhir zaman, maka kebenaran akan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW serta bukti kebenaran Al-Quran akan dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan saintis. Maka, terjawablah pada akhirnya, agama Islam adalah agama yang akan terus relevan sepanjang akhir kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Subhanallah.